Pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsline, kali ini dalam segmen Newsline Trending Topic ya Jason ya. Dan hari ini kita akan membahas soal Jakarta yang sudah ulang tahun. Abang None, Abang Jason dan juga None Valen akan membacakan sejumlah informasi-informasi yang berkaitan. Nah kalau di 497 ini Valen kira-kira apa sih PR-PR yang masih harus dikerjakan oleh Jakarta supaya menjadi kota yang lebih baik? Memang ada banyak ya PR dan tugasnya. Tapi kita lihat ya Jason, ini trending pencariannya hari ini lebih dari 2.000 pencarian. Kalau kita lihat data dari Google Trend. Dan memang hari ini pemirsa hari ulang tahun ke-497 kota Jakarta. Nah temanya Jason hari ini sedikit berbeda ya kali ini karena Jakarta kota global berjuta pesona. Diharapkan dengan tema Jakarta kota global benar-benar sesuai dengan namanya, kita menjadi mengglobal begitu ya. Dan berjuta pesona artinya pesonanya bisa mengundang ini banyak masyarakat tidak hanya dari Indonesia tapi juga luar negeri untuk ke Jakarta. Dan tema ini sekaligus menandakan peralihan status dari ibu kota negara menuju arah pembangunan baru menjadi kota global. Dan kalau kita melihat pidato saat upacara peringatan HUT Jakarta di Monas Sabtu pagi, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini tahun 2024 diharapkan menjadi perayaan terakhir Jakarta dengan status sebagai ibu kota negara. Jadi ya bisa dibilang transisi begitu ya. Transisi betul, walaupun sekarang sebenarnya masih belum bisa ya, harus menunggu keputusan presiden dulu. Tapi tadi Jason pada saat upacara berlangsung pagi tadi kita lihat ya pemirsa, ini semuanya ikut upacara dengan hikmat. Jason. Tadi juga ada beberapa pejabat di daerah Jakarta, kemudian banyak yang datang ke upacara ini, baik dari TNI, Polri, kemudian siswa-siswi, dan juga tadi banyak yang menggunakan pakaian khas Betawi. Betul, ini untuk memeriahkan suasana Jakarta yang memang identik ya dengan kebaya encim, begitu ya, baju-baju khas Betawi. Kita lihat di sini juga banyak sekali dihadiri sejumlah publik figur dan tokoh publik untuk memeriahkan acara. Semoga budaya Betawi, budaya asli Jakarta ini benar-benar tetap lestari. Nah, kalau kita kembali lagi, meski tidak menyandang kembali status sebagai ibu kota negara, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ini menyebut bahwa Jakarta akan terus tumbuh pastinya menjadi kota global serta pusat perekonomian nasional. Ya. Tadi Jason pada saat pidato yang disampaikan ya pagi tadi, kalau kita lihat ya diingat-ingat Heru Budi Hartono juga mengajak semua warga kemudian ASN di lingkup Pemprov DKI Jakarta ini untuk bisa menjadikan momentum ini sebagai momen untuk membangkit semangat baru sebagai kota yang sedang bergerak menuju ke pembaharuan. Dan hingga saat ini Jakarta ini masih menjadi tujuan bagi para pendatang tentunya untuk meraih peluang dan juga mewujudkan mimpi untuk kehidupan yang lebih baik. Dan selama hampir 500 tahun ya, atau 5 abad ya, sudah lama sekali Jakarta ini telah melewati berbagai perubahan. Salah satunya adalah dengan terbangunnya transportasi andalan bagi warga Jakarta. Kita melihat ada Transjakarta misalnya, MRT, LRT. Ya, kita juga bagian ya dari masyarakat yang merasakan adanya transportasi. Ini kebanggaan ya Jason ya untuk warga Jakarta, untuk yang tinggal menetap beraktivitas setiap hari di Jakarta, betapa enaknya, nikmatnya ya Jason. Kalau seandainya mau bepergian itu bisa menggunakan transportasi publik begitu. Betul, dan ini semoga menjadi peradaban baru, walaupun banyak yang bilang memang kalau dibandingkan dengan Malaysia, Singapura, mereka sudah punya moda transportasi tersebut lebih dulu, tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Jakarta, Indonesia itu punya optimisme untuk melangkah ke depan, untuk moving forward, sehingga nantinya bisa menjadi kota global. Jadi jangan dibanding-bandingkan begitu ya, yang penting terus melangkah maju. Nah pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut tahun ini menjadi ulang tahun terakhir Jakarta sebagai ibu kota negara. Meskipun Undang-Undang DKJ sudah resmi diundangkan, namun status Jakarta sebagai daerah khusus baru akan mengalami perubahan nanti setelah keluarnya keputusan presiden. Tapi pertanyaannya seperti apa sebenarnya keistimewaan Jakarta saat berubah nanti menjadi daerah khusus? Kita akan bahasnya dengan pakar tata kota Nirwono Yoga alias Pak Yoga. Selamat sore Pak Yoga. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas Jason, Baik. Mbak Valen. Ini panggilnya Bang juga apa None nih? Abang Jason kalau nggak None Valen terserah, karena kita hari ini kan sama-sama lagi ulang tahun nih, hajatan bareng. Tapi gini Pak Yoga, kalau kita berbicara soal Jakarta udah nggak lagi jadi ibu kota, banyak yang kemudian berpikir, aduh ini masih menarik perhatian nggak ya untuk masyarakat di luar untuk nanti masuk ke Jakarta. Nanti tuh Jakarta akan seperti apa sih image-nya kalau di mata masyarakat di luar Jakarta kira-kira?
Ya, kalau dari undang-undang yang terbaru kemarin, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2024 kan Jakarta tetap sebagai pusat perekonomian nasional ya dan menjadi kota global. Artinya Jakarta tetap akan menjadi pusat kedatangan para pendatang seluruh rakyat Indonesia ke Jakarta ya. Apalagi dalam 5 tahun ke depan dengan masih masa transisi, sebenarnya status ibu kota tetap akan dilakukan oleh Jakarta. Pusat pemerintahan juga masih akan dilakukan Jakarta ya, karena Nusantara belum bisa dikatakan belum siap untuk menjadi pusat pemerintahan dalam 5 tahun ke depan minimal. Nah, menjadi PR sebenarnya kota Jakarta menjadi kota global, bagaimana Jakarta bisa bersaing dengan kota-kota besar di dunia. Misalnya kalau kita bilang 10 kota global dunia yang terbaik dunia sekarang ya, nomor 1 tuh New York ya, terus ada London, ada Paris, Singapura tuh nomor 7 tuh Mas Jason, Mbak Valen. Jadi kita masih jauh sekali karena Jakarta di posisi 74 dari 193 yang masuk dalam Global City Index. Jadi PR-nya masih panjang. Oke. Nah, PJ Gubernur berharap dalam 5 tahun ke depan Jakarta bisa loncat menuju ke paling tidak di atas 50-an ya, kota global dunia. Nah, ini PR besar yang menurut saya akan dilakukan oleh calon kepala daerah nantinya. Kira-kira itu. Baik, jadi Pak Nirwono, kalau kita lihat di Ya. Global City Index berarti Jakarta kan posisinya masih di bawah ya begitu ya. Iya, Pada saat tengah-tengah nanti ini. statusnya berubah dari DKI menjadi DKJ, apakah ini nanti arahnya akan lebih bagus lagi, bisa naik peringkat atau menurut Anda prediksinya bagaimana? Ya, harus ya, karena dengan status undang-undang yang kuat tadi, terus kemudian kewenangan yang kalau kita baca di undang-undang itu kewenangan gubernur sebagai kepala daerah khusus Jakarta itu luar biasa ya. Sehingga harusnya dapat dioptimalkan menjadi kota global. Makanya tadi kalau 5 tahun ke depan kita bisa loncat 20 lebih saja misalnya tadi ya, dari 74 masuk ke peringkat 50 besaran itu udah suatu prestasi yang luar biasa ya. Kalau itu terjadi kita bersaing dengan Bangkok. Bangkok itu nomor 45 sekarang. Sementara kalau kita bicara Manila, Kuala Lumpur itu masih sama dengan kita 70, 72, jadi dekat-dekat ya. Jadi kalau kita mau mengejar, harus mengejar Bangkok dulu, kemudian baru kita bisa bermimpi 10 tahun ke depan mendekati Singapura yang masuk 10 besar dalam 5 tahun terakhir. Nah, PR-nya apa? Kalau Jakarta mau jadi kota global, ada 5 yang harus dikerjakan ya, yang benar-benar serius. Pertama tentu bagaimana Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional itu aktivitas bisnisnya harus diutamakan. Artinya di sini didukung oleh poin yang kedua, yaitu kualitas sumber daya manusia. Jadi orang-orang yang datang ke Jakarta, bahkan warga Jakarta, itu harus menjadi warga kota global. Ya, artinya mempunyai keahlian, keterampilan yang tidak kalah dengan warga-warga kota global dunia. Yang ketiga, yang tidak kalah penting juga bagaimana pertukaran informasi nanti, baik itu di media massa maupun di media sosial. Yang keempat, yaitu pengalaman seni budaya seperti apa. Jakarta menjadi kota global harus menjadi tempat pertunjukan seni, olahraga, tapi kelasnya sudah harus kelas dunia. Dan yang kelima, yang tidak kalah penting, yaitu bagaimana dukungan dari pemerintah sendiri. Seperti keberadaan nanti ada kedutaan besar, perwakilannya, lembaga internasional, ya, lembaga-lembaga dunia. Semakin banyak perkantoran lembaga internasional di sebuah kota, maka dia akan menjadi kota global yang bisa dikatakan masuk kategori 10 besar. Nah, ini PR besar yang harus dipahami calon kepala daerah dan juga harus memberikan kebanggaan baru bagi warga Jakarta. Jangan lupa nih, Mas Jason, Mbak Valen, 3 tahun lagi kita 500. Artinya 5 abad kota Jakarta. Nah, ini menjadi suatu capaian yang besar, harusnya Jakarta sudah menjadi kota metropolitan kelas dunia. Oke, Pak Yoga, tapi Ya. begini, ini kan kita udah usia udah tua banget ya, udah mau 3 tahun lagi aja udah mau 500 tahun. Tapi selain masalah-masalah tadi yang, itu kan masalah-masalah skala besar. Tapi ada juga loh masalah itu yang kalau bahasa sederhananya kok nggak kelar-kelar ini. Macet lah, banjir. sampah, banjir ya kan, air bersih. Ini kok masih ada gitu, masih terjadi. Kira-kira apa ya yang harus kita lakukan? Apa ya evaluasinya? Kan kita juga tidak mungkin bisa hanya mengandalkan kepada calon pemimpin Jakarta nanti yang terpilih melalui pilkada. Betul. Ya itu satu hal, tapi kan kemudian itu butuh sinergitas dari masyarakat juga, Pak Yoga. Sangat, betul. Jadi sebenarnya di tengah ulang tahun kita 497 ini ya, dalam seminggu ini Jakarta masuk menjadi kota yang paling polusi udara ya. Rata-rata polusi udara kita siang seperti sekarang ini di atas angka 160. Sekarang ini 162 ya, yang termasuk dalam kategori kota yang paling polusi di dunia. Di Indonesia kita nomor 1, di dunia antara nomor 2 dan nomor 3. Dalam waktu seminggu ini menjadi catatan bahwa polusi udara sudah menjadi penyebab utama kesehatan di Jakarta. Artinya kita harus sama-sama bergerak, tidak hanya pemerintah. Misal,
hari ini ya, contoh paling mudah bagaimana masyarakat berbondong-bondong naik transportasi massal MRT misalnya. Ini harusnya menjadi budaya baru nih Mas Jason, Mbak Valen. Artinya warga Jakarta didorong untuk menggunakan transportasi publik sebagai kegiatan mereka sehari-hari. Artinya penggunaan kendaraan pribadi harus mulai ditinggalkan. Selain ada kebijakan ganjil genap ya, harus ada kemauan dari warga Jakarta untuk mau beralih menggunakan transportasi publik. Apalagi tadi diceritakan transportasi publik kita sudah cukup bagus ya. Ada MRT, LRT, bis Transjakarta. Ini harusnya menjadi momentum untuk membangun peradaban kota baru. Satu itu untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara. Kedua, kita juga harus mulai berpikir pada saat banjir misalnya, bagaimana daerah-daerah yang selama ini terdampak banjir itu mulai berkurang dampak banjirnya. Tentu ada pembenahan sungainya, warga direlokasi ke rumah susun terdekat misalnya, kemudian juga membuat kolam sumur resapan air di halaman rumah misalnya, hal-hal yang bisa dilakukan oleh warga misalnya. Bahkan ini musim kemarau yang panjang juga kita harus belajar menghemat air misalnya. Ini contoh-contoh sederhana yang bisa dilakukan oleh warga Jakarta. Oke. Pak Nirwono, Ya. kalau kita lihat mau mengubah pola perilaku kebiasaan masyarakat ini kan jangka panjang ya. Tapi langkah pertama yang bisa dimulai masyarakat Jakarta, baik yang asli Betawi maupun yang pendatang, bagaimana Pak Nirwono? Ya, begitu kita masuk Jakarta, seharusnya kita sudah merasa menjadi warga kota global ya. Maka warga Jakarta maupun para pendatang yang bekerja di Jakarta juga harus berpikir sebagai warga global. Artinya apa? Kita harus punya kesadaran terhadap lingkungan. Bisa berpikir kita harus melakukan apa nih untuk memperbaiki kota Jakarta. Tadi misalnya, sudah tahu polusi udara kita termasuk yang tertinggi di dunia. Lalu yang bisa kita lakukan sebagai warga kota apa? Nah, misal paling mudah tadi ya, untuk jarak dekat kita terbiasa atau membiasakan diri jalan kaki atau naik sepeda. Dalam jarak 5 sampai 10 menit itu sebenarnya cukup ideal untuk jalan kaki atau naik sepeda. Lebih dari itu, kita menggunakan transportasi publik, ada bis Transjakarta, LRT maupun MRT. Ini kan hal yang paling mudah untuk bisa dilakukan oleh warga kota sebagai upaya mengurangi kemacetan lalu lintas dan juga mengurangi polusi udara yang saat ini kita termasuk kota yang paling polusi di udara. Jadi ada upaya juga dari warga Jakarta untuk memperbaiki kualitas udaranya. Kedua, misalnya, ini kan sebentar lagi musim kemarau yang panjang tadi kan. Jangan lupa kesediaan air kita itu sangat terbatas ya. Apalagi nanti musim hujan sebentar lagi akan berkurang secara ekstrim ya. Juli, Agustus akan menjadi puncak musim hujan. Kita juga harus mulai mengurangi penggunaan air, artinya hemat memanfaatkan air di rumah. Misal, tidak membiarkan keran terbuka misalnya. Bahkan kita juga sudah mulai menyiapkan upaya-upaya untuk membuat sumur resapan air sehingga pada saat musim hujan nanti bisa dapat digunakan untuk meresapkan air. Jadi upaya-upaya sederhana itu yang bisa dilakukan. Sampah juga begitu Mbak Valen. Jangan lupa satu hari jumlah sampah produksi di Jakarta itu antara 7.500 sampai dengan 8.000 ton per hari ya. Padahal kalau kita bicara soal sampah, TPA Bantar Gebang ini tahun 2029 tidak lama lagi itu akan memenuhi batas maksimal sebagai TPA. Artinya kita juga harus mengurangi produksi sampah ya. Apalagi kemarin PJ Gubernur sempat mengeluarkan ide untuk membuat pulau sampah misalnya karena jumlah sampah warga Jakarta yang terus meningkat. Jadi ada upaya-upaya serius yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dan juga tentunya warga Jakarta. Pak Yoga, klasik nih kalau nanti benar-benar sudah resmi tidak lagi jadi ibu kota begitu secara fungsi ya. Apakah kemudian masyarakat tuh masih nggak sih tertarik untuk ke Jakarta atau berkurang justru minatnya nantinya? Ya, kalau data dari urbanisasi yang pasca Lebaran kemarin, dalam 3 tahun terakhir memang ada tren penurunan ya. Tren penurunannya itu kalau rata-rata yang datang itu 30 ribuan gitu ya, itu sudah mulai berkurang di angka 25 ribuan. Memang ada tren penurunan, tetapi ini Mas Jason, penurunan itu bukan berarti kemudian yang datang ke Jakarta berkurang. Ternyata para pendatang itu tinggalnya di Bodetabek, tetapi kerjanya tetap ke Jakarta. Karena apa? Pertama, terutama kalau kita kontrak atau kos di Jakarta tetap biaya hidupnya lebih mahal. Sehingga mereka mencoba untuk pindah ke daerah Bodetabek dekat dengan transportasi massal, tetapi mereka tetap fokusnya kerja di Jakarta. Nah, artinya apa? Suka tidak suka, pertama Jakarta akan tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi. Para pendatang akan datang. Bagi mereka yang mampu akan masuk ke wilayah DKI Jakarta, tapi bagi mereka yang tidak mampu akan bertahan di pinggiran Jakarta, tetapi akan fokus ke Jakarta. Nah, disinilah perlunya kerjasama antara Jakarta dengan daerah sekitarnya. Sehingga di dalam undang-undang yang terbaru tadi,
Jakarta harus mengembangkan yang disebut nanti namanya Dewan Kawasan Aglomerasi, Mas Jason, di mana Pemprov DKI Jakarta wajib bekerjasama dengan pemerintah Bodetabek Punjur sampean untuk sama-sama menyelesaikan masalah banjir, kemacetan lalu lintas, dan juga polusi udara, termasuk nanti soal sampah dan air bersih. Kira-kira itu. Pak Nirwono, kalau hari ini kan kita full of celebration ya, selebrasinya dari pagi sampai nanti malam. Jadi kalau seandainya ada yang mungkin bertanya ya, berpartisipasi mau merayakan hari ulang tahun hari ini untuk yang terakhir kalinya menjadi DKI Jakarta, apa yang bisa dilakukan untuk hari ini? Ya, paling mudah. Tadi dikatakan kan ada acara di Ancol, ada Ragunan, ada di Monas bahkan. Kita mendorong warga menuju ke tempat-tempat tujuan perayaan nanti malam ya, menggunakan transportasi massal. Ada LRT, ada bis Transjakarta, ada MRT. Sebagai apa? Sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga Jakarta ya, untuk berpartisipasi paling tidak tadi mengurangi kemacetan lalu lintas, mengurangi polusi udara, tetapi juga ikut merayakan kegembiraan kota Jakarta. Yang lebih penting lagi, setelah ini kan kota Jakarta menjadi kota global tanpa status ibu kota. Maka harus ada transformasi kita sebagai warga Jakarta menjadi warga kota global. Harusnya ini menjadi kebanggaan nih Mbak Vanen. Kita membayangkan warga Jakarta itu kayak warga kota New York atau London, Paris, kan keren gitu kan. Nah, perubahan budaya tadi yang harusnya menjadi titik balik bagi warga Jakarta. Mulai hari ini ke depan, karena berdasarkan undang-undang tadi, status kita sudah tidak ibu kota, tapi kita sudah menjadi kota global dunia. Ini yang akan berpengaruh terhadap pembangunan kota Jakarta ke depannya. Baik, intinya punya mimpi untuk jadi kota global, tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana merealisasikannya melalui nantinya program-program kerja nyata dan sinergitas dari masyarakat. Itu yang paling penting ya. Terima kasih Pak Nirwono Yoga telah bergabung bersama kami. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Jakarta, kota kita bersama. Terima kasih Salam Pak bagi kita semua. Nirwono. Terima kasih. Jason, pemirsa, kalau tadi kita sudah berbincang langsung ya dengan Nirwono Yoga. Nah sekarang saya mau ajak Anda, karena kita tahu hari ini adalah hari ulang tahun Jakarta yang ke-497 pemirsa, yang menjadi pembahasan utama masyarakat. Salah satunya adalah seputar status kota Jakarta. Karena kalau kita lihat status kota Jakarta sesaat lagi akan berganti dari daerah khusus ibu kota akan menjadi daerah khusus Jakarta. Saya ajak Anda pemirsa, kita lihat ini dia. Ini adalah salah satu yang termaktub di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara Nusantara alias IKN. Jadi memang untuk Kota Jakarta nanti statusnya DKI Jakarta akan sudah berakhir per 15 Februari 2024. Namun kalau seandainya kita baca di dalam undang-undang tersebut dinyatakan memang perlu keputusan Presiden Kepres sebelum perpindahan resmi dari Jakarta ke IKN. Jadi saat ini kalau seandainya ada di dalam penulisan, penyebutan, memang statusnya masih menjadi DKI Jakarta. Nah selanjutnya pemirsa, saya ajak Anda kita lihat bagaimana tulisannya di dalam Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Di slide selanjutnya pemirsa, kita lihat di pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta ada tulisannya seperti ini. Pada saat undang-undang ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi pada saat ada yang bertanya kepada Anda, apakah ini sudah berganti status atau belum? Jawabannya tertulis di dalam pasal 63 Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta. Selanjutnya pemirsa, pada saat nanti sudah berubah status, apa keistimewaan dari DKJ ini? Kita lihat lagi jawabannya dalam undang-undang tersebut. Jadi di UU DKJ pasal 3 ayat 2 dikatakan begini, DKJ berkedudukan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global. Ini adalah keistimewaan yang pertama. Kemudian di pasal 4 tertuliskan lagi, berfungsi sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa, dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.
Pada saat nanti ditanya apakah nanti ada perubahan untung atau buntung, istimewa atau kurang istimewa, jawabannya juga ada di dalam undang-undang tersebut. Jadi ini adalah status terakhir ya Jason sebagai DKI Jakarta ulang tahun di 2024 ini nanti akan berubah lagi pada saat nanti sudah ada keputusan presidennya. Ya, apapun nanti statusnya, tapi yang jelas bahwa Jakarta tentunya tetap menjadi istimewa dan diharapkan benar-benar nantinya bisa menjadi satu dari sekian banyak kota yang menjadi penopang ekonomi untuk Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.